Yang paling pertama mau kita bahas adalah cara Galbay biar data nggak disebar, nggak ada teror, nggak ada DC datang ke rumah. Gimana caranya? Caranya sangat simpel teman-teman semua. Selamat siang Pak, bukannya nggak mau bayar dan lari dari masalah. Bagus, bukan tidak mau bayar atau lari dari masalah. Ini bagus ini. Tapi sudah stres Pak, bayarnya nggak ketutup bulanannya. Ya pasti. Kalau kamu menyimakin video saya sampaikan, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Dan itu Pak. Tadi saya cukup terkejut teman-teman. Ada 8 pinjol yang dia pinjam. Yang pertama EasyCash, yang kedua Credit One, yang ketiga Aku Laku, yang keempat Kredit Pintar, yang kelima Kredito, yang keenam Ada Kami, yang ketujuh Rupiah Cepat, yang kedelapan Ada Pundi. Ini nominalnya nggak main-main teman-teman. EasyCash ada 700, Credit One ada 4 juta, Aku Laku ada 1,7, Kredit Pintar 9,4, Kredito 41,5 juta. Ya. Ada Kami 10 juta, Rupiah Cepat 82 jutaan, Ada Pundi 63 juta. Jadi ini kalau ditotalkan semuanya teman-teman, ini melebihi dari 200 juta. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya Anda yang selalu menyempatkan waktu untuk mensupport channel ini dan mendukung channel ini. Ini alhamdulillah banget teman-teman. Ini pasti teman-teman tertarik banget dengan pembahasan saya kali ini, karena yang dipertanyakan adalah memang ini suasananya lagi hujan ya teman-teman ya. Hujannya luar biasa banget gitu loh. Jadi mungkin suara saya akan berdempet dengan suara hujan gitu loh, karena mobil yang saya pakai pun tidak kedap suara teman-teman. Oke. Jadi yang mau saya bahas hari ini adalah yang teman-teman mimpikan semuanya, yang teman-teman impikan semuanya, yang teman-teman inginkan semuanya. Coba lihat di sebelah saya teman-teman. Cara Galbay biar data nggak disebar, nggak ada teror, nggak ada DC datang ke rumah. Gimana caranya Bang? Gitu. Setuju nggak teman-teman semuanya? Teman-teman juga menginginkan hal ini atau tidak? Ya, pertanyaan ini mewakilkan keinginan teman-teman semua atau tidak? Silahkan isi di dalam kolom komentar. Habis itu yang mau kita bahas juga setelah itu adalah bukannya nggak mau bayar dan lari dari masalah, tapi sudah stres Pak bayarnya, nggak ketutup bulanannya, boleh minta cara untuk bisa hapus Pak. Paling tidak saya mau hapus salah satu yang besar-besar. Jadi keinginan dia itu, dia ada berhutang di beberapa pinjol legal. Tapi mana yang besar-besar mau dia hilangkan, yang kecil-kecil dia mau bayar aja gitu loh. Keinginan teman-teman juga enggak? Ya, dan habis itu yang terakhir adalah ada 8 pinjol yang dipinjam oleh salah satu nasabah saya. Ada 8 pinjol yang dipinjam oleh salah satu follower saya juga, yang mana totalnya sangat fantastis teman-teman semuanya, mencapai 200 juta lebih. 3 pertanyaan ini mau saya jawab hari ini. Teman-teman boleh simain video ini sampai habis. Yang belum sempat mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan teman-teman. Yang paling pertama mau kita bahas adalah cara Galbay biar data nggak disebar, nggak ada teror, nggak ada DC datang ke rumah. Gimana caranya? Caranya sangat simpel teman-teman semuanya, adalah bayar hutang-hutangmu. Itu caranya gitu loh. Ini kamu terlalu jauh bermimpi, terlalu banyak bermimpi kalau saya rasa, sehingga hayalan dia melampaui batas gitu loh. Ini hayalan melampaui batas, saya nggak suka juga teman-teman. Kita itu harus membedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Kalau konsepnya seperti ini, berarti kamu tidak mau bayar dan kamu sengaja mencari orang-orang tempat kamu mau berlindung. Ya, ini mau berlindung namanya. Cara Galbay biar data nggak disebar. Ya ada hal-hal seperti itu gitu loh ya. Dan lagian kalau kita merujuk kepada aturan OJK, tidak ada ceritanya penyebaran data tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Tapi praktek di lapangan ini tidak bisa kita hindari. Tidak kita pungkiri juga hal-hal seperti ini akan terjadi. Ya, paham ya teman-teman. Jadi jangan menghayal terlalu berlebihan. Kita gentleman juga. Kita berani meminjam, kita berani bertanggung jawab. Kita tidak mampu bayar, kita tampung semua risikonya. Jadi nggak perlu kita bersandiwara seperti ini. Cara Galbay biar data nggak disebar, nggak ada. Ya, yang ada itu cara orang-orang menawarkan kepadamu untuk melakukan penipuan terhadap dirimu itu banyak.
Mereka tawarkan jasa mereka tawarkan kami mampu nih untuk tidak sebar data dan sebagainya. Padahal itu omong kosong, itu nggak ada sama sekali. Habis itu nggak ada teroran, nggak ada juga gitu loh. Karena 3 hal akan terjadi ketika kamu galbay. Salah satunya adalah kamu akan dihubungi oleh debt collector secara terus-menerus. Ya, salah satu dari yang 3 risiko itu. Bagaimana mungkin kamu bilangin nggak ada teroran? Habis itu nggak ada DC datang ke rumah. Salah satunya juga ada di dalam hal itu. Kamu akan dikunjungi oleh debt collector dan akan dihubungi. Ya, gimana caranya bang? Kalau kamu menginginkan hal itu, bayar aja hutangmu. Itu yang paling terbaik. Kalau ada yang mengikut-ikut juga dengan hal itu, silahkan bayar hutangmu gitu loh. Berarti kamu orang yang tidak mau menampung resiko apapun. Kita ini gentleman. Kita tidak mau bayar, kita tidak sanggup bayar, tidak mampu bayar, jatuh tempo kita abaikan dan segala macam. Otomatis berbarengan dengan hal itu, kita akan menampung apapun risiko yang akan mereka terapkan. Bahkan risiko yang paling terburuknya adalah kita akan disebarkan data, DC akan datang ke rumah. Ya, kita harus jelaskan. Karena ini ketidakmampuan, bukan soal ketidakmauan. Tapi kalau konsepnya seperti ini, berarti kamunya tidak mau bayar. Ya, bedakan teman-teman. Ya, saya mengedukasi di sini, teman-teman. Orang yang saya bantu, orang yang benar-benar sudah tidak mampu. Ketika dia menyatakan tidak mampu, bagaimana PR saya meluruskan pemikiran dia supaya dia tetap semangat untuk bekerja, berusaha buat ke depannya. Ini PR saya gitu loh. Ya, oke teman-teman semuanya. Habis itu untuk pertanyaan yang kedua, ini juga salah satu dari follower saya juga. Nanti teman-teman yang mau bertanya juga boleh melalui Instagram @medibroni atau Anda bisa langsung melalui WhatsApp saya juga boleh teman-teman menjadi membership di sini, atau nanti Anda hubungi aja nomor Instagram saya dan Anda boleh bertanya nomor handphone saya nanti bersama admin saya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dulu yang ini. Untuk pertanyaan yang kedua, teman-teman semuanya. Selamat siang Pak, bukannya nggak mau bayar dan lari dari masalah. Bagus, bukan tidak mau bayar atau lari dari masalah. Ini bagus ini. Tapi sudah stres Pak, bayarnya nggak ketutup bulanannya. Ya pasti. Kalau kamu menyimakin video saya sampaikan, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Dan itu fakta kan. Sekarang kamu menyatakan, sudah stres Pak, bayarnya nggak ketutup bulanannya. Ya memang seperti itu. Begitulah dalihnya kira-kira kalau kita sudah tergabung dalam dunia pinjaman online. Masuknya enak, keluarnya nauzubillah gitu loh. Berakhir dengan kemiskinan. Ya, cuman 2 hal yang terjadi ketika Anda keluar dari jeratan pinjol. Kalau nggak miskin, semiskin-miskinnya. Kalau nggak mati. Ya, 2 itu yang akan Anda temukan gitu loh. Matinya mati kenapa bang? Bisa jadi mati akal. Ya, atau singkat pemikiran. Terjadi apa? Dia nekat mengakhiri hidup dan segala macam. 2 hal akan terjadi. Makanya saya selalu menyampaikan sama teman-teman semuanya, pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat umurmu. Karena kesetresanmu, kamu nekat melakukan tindakan-tindakan bahkan yang merugikan dirimu sendiri. Ya, itu sudah hal yang sangat sering saya temukan. Boleh minta cara untuk bisa hapus Pak? Paling tidak saya mau hapus salah satu yang besar-besar saja. Itu nggak bisa. Nggak ada cerita, oh yang besar-besar kita hapus dulu. Nggak ada. Kalau kamu ingin membayar hutangmu, bayarlah dari yang terkecil yang tidak mengganggu dengan kebutuhan pokokmu. Soal hutangmu yang paling besarnya nanti, itu urusan nanti. Kamu silahkan bekerja dulu, kamu berusaha dulu, duitmu sudah terkumpul, silahkan kamu negosiasi. Tapi kalau duitmu belum terkumpul, ya sudah abaikan aja dulu. Ya, jadi kalau kamu bilangin boleh nggak saya menghapus utang saya yang besar-besar? Menghapus utang itu kayak mana caranya kalau kamu tidak membayar? Nggak ada ceritanya dalam hal itu gitu loh. Sekarang bang saya belum mampu membayar hutang saya yang nominalnya besar-besar. Oke, bisa kamu ambil yang paling terkecil dulu, yang tidak mengganggu dengan kebutuhan hidupmu sehari-hari. Ya, tapi jangan kamu mencari suatu sandiwara. Paling tidak saya mau hapus salah satu yang besar-besar saja, itu nggak bisa. Ya, hanya hampir sama dengan hal-hal tadi gitu loh. Dia menginginkan galbay biar data tidak disebar, nggak diteror, DC nggak datang. Ini paket komplit yang dia minta itu adanya dalam hayalan. Hampir sama dengan ini. Hutang yang besar-besar saya nggak mau bayar. Kenapa duitnya kamu habiskan sejak awal? Hah? Kenapa kamu mengambil dengan nominal besar kalau pada kenyataannya kamu tidak mampu bayar? Jadi harusnya seperti itu, teman-teman semuanya. Lebih baik Anda gentleman, Anda terima keadaan hari ini. Hadapi teman-teman semuanya. Kalau mampu-mampu, kalau tidak mampu ya sudah, kita apa boleh buat. Atas dasar duit tidak ada, kita mau ngapain? Adapun niat Anda mau bayar, kalau duit Anda tidak ada, yang mau Anda kasih apa, Daud?
Kan nggak mungkin. Kalau Anda bilangin, saya mau yang kecil-kecil dulu, iya sudah, kamu selesaikan yang kecil-kecil. Nanti tertinggal yang besarnya masih bisa ada opsi negosiasi. Negosiasi di ACC kamu masih bisa nanti nego untuk pencicilan. Ya, masih banyak step by step yang harus kita lakukan buat kedepannya. Yang paling terpenting hari ini dulu, duitmu untuk membayar yang kecil-kecil itu ada atau tidak. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Kalau ada ya sudah, selesaikanlah yang kecil menurut kamu itu yang versi yang seperti apa. Ya kan? Mana tahu ada orang yang bilang 10 juta kecil bagi mereka, 20 juta kecil bagi mereka, kecil dan besar nominal itu cuma dia yang tahu. Ya, teman-teman semuanya, yang jelas kalau kamu membayar hutang, bayarlah yang tidak mengganggu dengan kebutuhan pokokmu lebih awal. Ya, kalau kamu ingin menyelesaikan hutang, yang harus kamu ingat adalah jangan sampai kamu menyelesaikan hutang dengan cara berhutang kembali. Oke? Paham teman-teman? Ya, untuk pertanyaan berikutnya kita lanjutkan di sini teman-temanku. Tadi saya cukup terkejut teman-teman. Ada 8 pinjol yang dia pinjam. Yang pertama EasyCash, yang kedua Credit One, yang ketiga Aku Laku, yang keempat Kredit Pintar, yang kelima Kredito, yang keenam ada Kami, yang ketujuh Rupiah Cepat, yang kedelapan ada Pundi. Ini nominalnya nggak main-main teman-teman. EasyCash ada 700, Credit One ada 4 juta, Aku Laku ada 1,7, Kredit Pintar 9,4, Kredito 41,5 juta. Ya. Ada Kami 10 juta, Rupiah Cepat 82 jutaan, ada Pundi 63 juta. Jadi ini kalau ditotalkan semuanya teman-teman, ini melebihi dari 200 juta. Ini salah satu curhatan oleh subscriber di channel ini juga. Dan dia sempat kebingungan. Dan dia tadi itu sudah berbicara dengan saya. Dan saya ingin membacakan ini keganti contoh atau pelajaran juga buat teman-teman semuanya. Dan supaya Anda tahu juga apakah ini diwajarkan atau ini disah-sahkan saja atau gimana gitu loh. Ya. Di sini dia bertanya, yang jatuh tempo kemarin ada di Rupiah Cepat dan di Ada Pundi. Wow. Nominal jatuh tempo dia hari kemarin aja 82 juta 1, 63 juta 1. Ya, ini 82 jutanya bukan genap, masih ada sekian-sekiannya. 63 juga seperti itu, masih ada sekian-sekiannya gitu loh. Jadi kalau ditotalin hutang yang mau dia bayar untuk hari kemarin aja 145 juta. Ya, gila nggak itu? Usaha apa itu yang bisa mengkaper hal seperti itu? Mana tahu dia pengusaha muda yang sukses ya. Tapi rasa saya kalau pengusaha muda yang sukses dia mungkin nggak akan terjebak pinjol ya. Ini sudah pasti gara-gara gali lubang ini sudah. Kemarin pagi saya diteror sama nomor tidak dikenal, suruh cepat bayar dan diancam-ancam. Ada yang menyebutkan dari Rupiah Cepat, ada juga yang random tidak sebutkan aplikasinya. Telepon puluhan yang masuk. Saya sudah tidak sanggup gali lubang, tutup lubang. Pak, saya sudah tidak mampu bayar, mohon pencerahannya, saya harus bagaimana? Nah, gali lubang, tutup lubang inilah sebenarnya yang mengantarkan kamu sehingga kamu bisa meminjam dengan nominal yang sangat fantastis. 200 juta lebih gitu loh. Bahkan kalau kita merujuk kepada aturan OJK, maksimal 3 aplikasi ini tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang maksimal meminjam 3 aplikasi. Tidak boleh lebih. Ini maksimal bukan minimal. Ya, tapi kenyataannya masih ada saja orang yang meminjam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aplikasi legal resmi terdaftar semuanya. EasyCash legal, Credit One legal, Aku Laku legal, Kredit Pintar legal, Kredito legal, Ada Kami legal, Rupiah Cepat legal, Ada Pundi legal. Pertanyaan saya, di mana letak aturan OJK? COJK nomor 19 tahun 2023 itu? Jadi kayak mana caranya masyarakat ini lagi sementara tidak ada aturan OJK yang menjadi dasar patokan bagi pihak pinjol. Yang ada aturan OJK cuma dianggap sampah yang tidak ada nilainya sama sekali. Itu yang terjadi teman-temanku gitu loh. Miris nggak itu hal-hal seperti itu teman-teman? Coba Anda analisa. Kalau saya berpikir ini sangat miris banget gitu loh. Habis itu lagi dia sampaikan di sini, dia memang saya sudah tidak sanggup gali lubang tutup lubang. Saya tidak mampu bayar, mohon pencerahannya. Ya memang seperti itu. Jangan lagi kamu gali lubang tutup lubang. Jangan kamu paksakan membayar hutang dengan cara berhutang. Itu bukan solusi yang tepat. Yang ada adalah semakin kamu ikuti membayar hutang dengan berhutang, kamu akan diantarkan pada satu masalah yang mana masalah itu tidak akan mampu lagi kamu cover. Ya akhirnya berdampak seperti ini. Kalau nilainya sudah sangat fantastis, ini luar biasa teman-temanku. Ya,
Kalau nilainya sudah sangat besar, kamu tidak akan mampu lagi. Makanya kalau kamu terjebak satu atau dua aplikasi dan dibenturkan dengan keuangan kamu yang tidak baik-baik saja, tahan di dua aplikasi ini sambil pelan-pelan kamu bekerja. Jangan kamu paksakan, ini masih cair, ini masih cair. Kamu akan terjebak dalam suasana itu, yang pada akhirnya usaha apapun yang kamu lakukan tidak akan cukup untuk mengkaper hutang-hutang ini. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Jadi saran saya untuk sementara waktu, mungkin kamu jeda dulu sesaat, sambil kamu pelan-pelan mengumpulkan uangmu. Habis itu negosiasi mana yang masih layak untuk dinegosiasi dan masih sanggup untuk kamu selesaikan. Ya, tapi kalau benar-benar nantinya kamu sudah menempuh jalur itu semuanya, sudah mencoba untuk negosiasi, mencoba minta restrukturisasi, relaksasi seperti yang disampaikan OJK, tapi semua itu malah ditolak dan hasil pekerjaanmu pun juga tidak mencukupi. Kita apa boleh buat? 3 hal akan terjadi teman-teman. Kamu akan ditagih debt collector, beban denda akan terus bertambah. Yang terakhir, namamu akan cacat di perbankan untuk kedepannya. 3 hal ini akan kamu dapatkan. Kalau soal tadi kamu menyampaikan ada teroran sampai puluhan, ada teroran, ada intimidasi, kamu masih bisa memutus akses yang ada. Kalau teroran melalui telepon, sarananya mencaci maki, menghina, ganti aja nomormu. WA juga seperti itu, email juga seperti itu. Putuslah komunikasi, berdamailah dengan pemikiranmu, kumpulkan uangmu, negosiasi hutang. Ya, saran saya mungkin seperti itu dulu teman-teman semuanya. Dari saya, mungkin 3 pertanyaan tadi bisa mewakili dari diri teman-teman semuanya. Pasti banyak juga orang-orang yang menginginkan soal galbay pinjol tidak ditagih, tidak diteror, dan tidak ada DC. Semua orang menginginkan, tapi kenyataan hal itu tidak ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.